Halo rekan sebenarnya Anda berada, semoga panjang umur, sehat selalu, dan like, subscribe, tonton terus konten ini, semoga dapat informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan selamat membaca ya. From Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Besar Alexandria di kota Alexandria, Mesir, merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, museum, yang dipersembahkan untuk para musai 9 dewi yang melambangkan seni. Gagasan mengenai sebuah perpustakaan untuk segala bidang di Alexandria mungkin diusulkan oleh Demetrius dari Phaleron, seorang negarawan asal Athena yang menjalani pengasingannya di Alexandria, kepada Raja Ptolemeus I Soter pada zaman Helenistik. Rancangan untuk mendirikan perpustakaan ini mungkin sudah disusun pada masa raja tersebut, tapi perpustakaan ini baru dibangun pada masa pemerintahan anaknya, yaitu Ptolemeus II Philadelphos, berkat dukungan dari raja-raja wangsa Ptolemaios. Perpustakaan ini dengan segera memperoleh banyak sekali gulungan papirus. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah gulungan papirus yang disimpan di perpustakaan ini, tetapi perkiraannya berkisar antara 40.000 hingga 400.000 gulungan. Salah satu alasan Alexandria dianggap sebagai pusat keilmuan dan pembelajaran adalah keberadaan perpustakaan ini. Banyak cendekiawan terkenal yang bekerja di perpustakaan ini pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi, seperti Zenodotos dari Efesus yang berupaya membukukan naskah puisi-puisi Homerus, Kalimakos yang menulis Pinakers, kadang dianggap sebagai katalog perpustakaan pertama di dunia, Apollonius dari Rhodos yang menyusun puisi Wiracarita Argonautika, Eratosthenes dari Kiraen yang menghitung keliling bumi dengan keakuratan yang hanya meleset sedikit, Aristophanes dari Bizantium yang menciptakan sistem diakritik Yunani dan adalah orang pertama yang membagi naskah-naskah puisi menjadi baris-baris, serta Aristarchus dari Samothrakia yang membuat naskah definitif puisi-puisi Homerus dan menulis ulasan-ulasan panjang untuk puisi-puisi tersebut. Pada masa kekuasaan Ptolemaios III Euergetes, sebuah cabang perpustakaan didirikan di Serapeon yang merupakan sebuah kuil yang dipersembahkan untuk dewa Serapis dalam kepercayaan Yunani Mesir. Kemudian, walaupun pada masa modern terdapat anggapan bahwa perpustakaan ini pernah dibakar dan dihancurkan, perpustakaan ini sebenarnya sudah mengalami kemunduran secara bertahap dalam kurun waktu beberapa abad. Kemunduran ini dimulai dari pengusiran pada cendekiawan dari Alexandria pada tahun 145 sebelum Masehi atas perintah dari Ptolemeus VII Viscon, yang berujung pada keputusan Aristarchus dari Samothrakia yang menjabat sebagai kepala perpustakaan untuk mengundurkan diri dan kemudian mengasingkan diri ke Sirpus. Banyak cendekiawan lain yang juga melarikan diri ke kota lain seperti Dionysius Strax dan Apollodoros dari Athena. Perpustakaan ini atau sebagian dari koleksinya terbakar secara tidak sengaja oleh Julius Caesar selama peristiwa perang saudara pada tahun 48 sebelum Masehi. Tetap tidak diketahui secara pasti seberapa banyak gulungan yang hancur. Tampaknya perpustakaan ini masih dapat bertahan atau dibangun kembali tidak selama sesudahnya. Pakar geografi kuno yang bernama Strabo menulis bahwa ia pernah mengunjungi Museus sekitar tahun 20 sebelum Masehi, sementara karya cendekiawan Didymos Kalkenterus di Alexandria dari masa ini menunjukkan bahwa ia mungkin dapat mengakses paling tidak sebagian dari koleksi di perpustakaan ini.
Perpustakaan ini mengalami kemerosotan pada zaman Romawi akibat kekurangan dana. Keanggotaan perpustakaan ini sepertinya sudah tidak ada lagi pada dasawarsa 260-an. Pada tahun 270 hingga 275, pemberontakan Miletus di Alexandria dan serangan balasan Kekaisaran Romawi tampaknya menghancurkan sisa dari perpustakaan ini. Kalaupun perpustakaan ini memang masih ada pada masa tersebut, cabang perpustakaannya di Serapeon mungkin dapat bertahan lebih lama. Serapeon dirusak dan dihancurkan pada tahun 391 sesuai dengan maklumat Paus Theophilos dari Alexandria. Tetapi tampaknya perpustakaan ini sudah tidak menyimpan buku pada masa tersebut dan gedungnya dipakai sebagai tempat berkumpulnya para filsuf beraliran Neoplatonism yang mengikuti ajaran Lambikos. Terbakar akibat ulah Julius Caesar. Pada tahun 48 sebelum Masehi, ketika perang saudara tengah berkecamuk di Republik Romawi, Julius Caesar dikepung di Alexandria. Pasukannya membakar kapal-kapal mereka sendiri untuk menahan armada yang dimiliki oleh saudara Cleopatra, Ptolemaios XIV. Api menjalar ke daerah perkotaan yang terletak dekat dengan dermaga dan mengakibatkan kehancuran. Seorang filsuf dan dramawan Romawi dari abad pertama Masehi yang bernama Seneca Muda pernah mengutip sebuah pernyataan dari Ab Urbe Condita Libri karya Livius yang ditulis antara tahun 63 hingga 14 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa kebakaran tersebut menghancurkan 40.000 gulungan di perpustakaan Alexandria. Tokoh Platonisme Yunani yang bernama Plutarkos sekitar tahun 46 sampai 120 Masehi pernah menulis dalam Kehidupan Kaisar. Ketika musuh berupaya memutus komunikasi lewat laut, ia terpaksa mengalihkan ancaman tersebut dengan membakar kapal-kapalnya sendiri, yang kemudian menjalar dan menghancurkan perpustakaan besar. Namun sejarawan Romawi Cassius Dio sekitar tahun 155 sampai 235 Masehi menulis bahwa ada banyak tempat yang terbakar, termasuk bangunan-bangunan lain seperti galangan kapal dan tempat penyimpanan gandum dan buku, yang dikatakan berjumlah besar dan merupakan yang terbaik. Namun Florus dan Lucanus menulis bahwa yang terbakar adalah armada itu sendiri dan rumah-rumah dekat laut. Kutipan dari Cassius Dio telah menimbulkan penafsiran bahwa kebakarannya tidak menghancurkan seluruh perpustakaan, tetapi hanya tempat penyimpanan yang terletak di dekat dermaga yang dipakai oleh perpustakaan tersebut untuk menyimpan gulungan. Terlepas dari perdebatan ini, perpustakaan besar Alexandria tidak hangus dilalap api. Strabo menulis bahwa ia pernah mengunjungi Mosion sekitar tahun 20 sebelum Masehi, beberapa dasawarsa setelah kebakaran yang dipicu oleh pasukan Julius Caesar, dan hal ini menyiratkan bahwa perpustakaan ini selamat dari bencana kebakaran atau dibangun lagi tak lama sesudahnya. Walaupun begitu, cara Strabo dalam menjelaskan Mosion menunjukkan bahwa lembaga ini sudah tidak semasyhur sebelumnya. Strabo sendiri memang membicarakan Mosion, tetapi ia tidak menyebut soal perpustakaan ini secara terpisah, sehingga terdapat kemungkinan bahwa perpustakaan ini benar-benar sudah merosot statusnya pada masa itu. Nasib Mosion setelah kunjungan Strabo tidak diketahui secara pasti. Selain itu, Plutarkos mencatat dalam Kehidupan Marcus Antonius bahwa pada tahun-tahun menjelang pertempuran Action pada tahun 33 sebelum Masehi, Mark Antonius konon telah menyerahkan semua gulungan di perpustakaan Pergamon yang berjumlah 200.000 kepada Cleopatra. Plutarkos sendiri memberikan catatan bahwa sumber pernyataan ini kadang-kadang tidak dapat diandalkan, dan terdapat kemungkinan bahwa kisah ini hanyalah sebuah propaganda yang dimaksud untuk menunjukkan bahwa Marcus Antonius setia kepada Cleopatra dan Mesir, dan bukan kepada Roma. Namun menurut pendapat Casson, walaupun kisah ini memang bualan belaka, kisah tersebut tidak akan dikarang kecuali jika perpustakaan besar Alexandria memang masih ada.
Sementara itu, Edward J. Ward berpendapat bahwa hadiah dari Marcus Antonius mungkin dimaksudkan untuk mengisi kembali koleksi perpustakaan. Bukti lain yang menunjukkan bahwa perpustakaan ini masih ada setelah tahun 48 sebelum Masehi berasal dari fakta bahwa penulis ulasan yang paling penting pada akhir abad pertama sebelum Masehi dan awal abad pertama Masehi adalah seorang cendekiawan di Alexandria yang bernama Didinos Kalkenterus dan gelarnya sendiri yang berarti perut perunggu. Didymos konon telah membuat sekitar 3.500 hingga 4.000 buku sehingga ia adalah penulis paling produktif pada zaman kuno. Ia juga diberi julukan yang berarti pelupa buku karena konon ia tidak dapat mengingat semua buku yang pernah ia tulis. Sebagian dari ulasan-ulasan Didymos tersimpan dalam bentuk kutipan-kutipan dan sumber-sumber inilah yang diandalkan oleh para ahli modern untuk mengetahui karya-karya penting para cendekiawan di perpustakaan Alexandria. Leonard Kensens menyatakan bahwa karya Didymos yang luar biasa tidak mungkin dibuat jika ia tidak dapat mengakses naskah-naskah di perpustakaan ini. Sekolah Theon dan Hypatia, Ensiklopedia Suda, yaitu sebuah ensiklopedia Romawi Timur dari abad ke-10. Menyebut Theon dari Alexandria hidup sekitar tahun 335 sampai 405 dengan julukan orang Moseons. Namun menurut pakar sejarah klasik Edward G. Ward, Theon kemungkinan merupakan kepala sebuah sekolah yang disebut Moseons. Walaupun sekolah ini tidak ada kaitannya dengan gedung Moseons yang pernah menjadi tempat berdirinya perpustakaan besar, sekolah Theon sangat bergengsi, beraliran konservatif, dan juga bersifat eksklusif. Theon tampaknya sama sekali tidak berhubungan dengan para filsuf yang sangat teguh dengan pendirian Neoplatonisme Lamblikosnya di Serapeon. Theon tampaknya malah menolak ajaran Lamblikos, dan mungkin ia bangga dengan Neoplatonisme murni yang ia ajarkan. Putri Theon yang bernama Hypatia lahir sekitar tahun 350 sampai 370, meninggal tahun 415 Masehi. Menggantikannya sebagai kepala sekolah ini sekitar tahun 400 Masehi. Sama seperti ayahnya, ia menolak ajaran Lamblikos dan Platonisme asli yang dikemukakan oleh Platinos. Uskup Theophilos menoleransi sekolah Hypatia dan bahkan dua murid Hypatia juga menjadi uskup di bawah wewenang Theophilos. Hypatia sangat disukai oleh rakyat Alexandria dan merupakan sosok yang berpengaruh secara politik. Theophilos menghormati struktur politik di Alexandria dan tidak menolak hubungan erat Hypatia dengan para prefek Romawi. Namun setelah Theophilos tidak lagi berkuasa, Hypatia terseret dalam percekcokan antara prefek Romawi di Alexandria, Orestes, dengan uskup Kyrillos dari Alexandria. Muncul desas-desus yang mengatakan bahwa Hypatia adalah orang yang membuat Orestes tidak bisa rukun dengan Kyrillos. Kemudian Maret 415, Hypatia dibunuh oleh gerombolan Kristen yang dipimpin oleh seorang lektor yang bernama Petrus. Hypatia tidak memiliki penerus dan sekolahnya bubar setelah ia menjemput ajalnya. Next, sekolah dan perpustakaan lain di Alexandria. Walaupun nasib Hypatia berakhir tragis, ia bukanlah satu-satunya penganut paganisme di Alexandria, dan ia juga bukan filsuf Neoplatonisme yang terakhir. Neoplatonisme dan paganisme masih tetap ada di Alexandria dan wilayah Mediterania Timur selama berabad-abad setelah ia menjemput ajalnya. Ahli Egiptologi Carlotte Booth memberikan catatan bahwa ada banyak balai ceramah akademik baru yang dibangun di LDK Alexandria tak lama setelah kemangkatan Hypatia, sehingga filsafat kemungkinan masih diajarkan di sekolah-sekolah Alexandria.
Penulis dari akhir abad kelima, Zakarias Scholasticus dan Ainis dari Gaza, sama-sama membahas museum sebagai sesuatu yang menempati ruang fisik. Arkeolog telah mengidentifikasi balai-balai ceramah dari masa kini yang berada di dekat museum dari zaman Ptolemaios, dan mungkin balai-balai inilah yang dimaksud dengan museum oleh para penulis ini. Pada tahun 642, Alexandria direbut oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Amr bin Ash. Beberapa sumber sejarah berbahasa Arab menjelaskan tentang kehancuran perpustakaan ini atas perintah dari Khalifah Umar bin Khattab. Barhebreus juga menulis pada abad ke-13 bahwa Umar pernah berkata kepada Yahya An-Nahwi dalam kurung Leones Philoponos, jika buku-buku tersebut sesuai dengan Al-Quran, kami tidak membutuhkannya. Dan jika bertentangan dengan Al-Quran, hancurkanlah. Para ahli dari zaman berikutnya meragukan kebenaran kisah ini karena baru ditulis lama setelah masa Umar, sehingga terdapat kemungkinan bahwa penulis yang membuat kutipan tersebut memiliki niat politik. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.